Halo Sobat Misteri, balik lagi bersama gua Ridwan. Mulai dari pendaki yang gak pakai baju di gunung, sampai 2 sedoli yang hilang di Gunung Ciremai. Maka dari itu, gue udah siapin 5 pendaki yang hilang di gunung sampai sekarang atau ditemukan dalam keadaan tewas. Bagian kedua, menurut detektif misteri. Sebelum mulai ke ceritanya, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Kemudian di-share juga sebanyak-banyaknya, agar gue semakin semangat membuat video lainnya. Gimana? Udah siap? Tanpa berlama-lama, intro dulu. Pertama, Andi Sulistiawan di Gunung Lawu. Jadi, di cerita pendaki pertama ini bernama Andi Sulistiawan, korban yang merupakan warga desa Kemuning, Kecamatan Ngargoyoso, Kabupaten Karanganyar ini ditemukan meninggal dengan keadaan bertelanjang dada. Jadi ceritanya ini, pada hari mereka mendaki di Gunung Lawu, yaitu hari Sabtu. Mereka naik lewat jalur Cemoro Sewu. Dikabarkan kalau salah satu temannya itu terpisah dari rombongan saat berkemah di puncak Gunung Lawu pada saat itu. Nah, pada saat di puncak itu, temannya ini meminta tolong untuk nemenin buang air kecil bersama si Andi ini. Tapi, pas temennya beres buang air kecil, nah si Andi ini tiba-tiba udah menghilang. Dicarilah si Andi ini sama mereka berempat, mulai dari sekitar pos Hargo Dumila hingga Hargo Tiling. Namun hasil pencariannya tetap nihil. Akhirnya mereka berempat turun ke bawah untuk melaporkan bahwa si Andi ini sudah hilang. Langsunglah tim reaksi cepat bergerak bersama tim SAR untuk menemukan si Andi ini. Akhirnya pada hari Senin si Andi ini ditemukan sudah tidak bernyawa lagi. Dengan hanya menggunakan celana jeans saja, korban ditemukan di bawah jurang sedalam 7 meter di kawasan Gegerboyo. Dan menurut hasil forensik, Andi meninggal dikarenakan hipotermia. Nah, setelah Andi dikabarkan hilang, itu ada salah satu rombongan pendaki yang sempat melihat si Andi ini lagi ngambilin ranting pohon. Yang saat ditanya sama pendaki ini, "Itu ranting untuk siapa?" Si Andi ini menjawab, "Untuk Embo." Gila, merinding. Nah, ranting-rantingnya itu diikat pakai jaket dia, dan sempat terekam oleh video yang diupload oleh salah satu YouTube oleh si pendaki yang menanyakan kepada si Andi itu. Cek cuplikan video berikut ini. Kedua, Afrizal Putra Martian di Gunung Guntur. Nah, di pendaki kedua ini bernama Afrizal Putra Martian, berusia 16 tahun, asal Cilawu, Kabupaten Garut. Nah, dia ini mendaki Gunung Guntur bersama 4 orang temannya pada tanggal 3 Juli 2020. Masih hangat-hangat. Dan penemuan Afrizal ini menjadi pembicaraan antar pendaki dikarenakan lokasi ditemukannya si Afrizal ini sangat jauh dari tenda yang sempat mereka tiduri. Jadi pada saat pendakian si Afrizal dan temannya ini memutuskan untuk istirahat di pos 3 dan mereka mendirikan tenda dan begadang sampai tengah malam. Dan saat temannya si korban ini bangun, dia nggak lihat si Afrizal di dalam tenda. Dari situlah si Afrizal dinyatakan hilang. Sampai mereka sempat melakukan pencarian, namun hasilnya tetap nihil. Pada akhirnya, teman korban ini melaporkan hilangnya Afrizal kepada orang tuanya. Dari itulah dilakukan pencarian dari keluarga korban, tim SAR dan gabungan. Sampai pada akhirnya si Afrizal ditemukan selamat oleh petugas parkir bernama Pak Entis Sutisna. Nah, Afrizal ini ditemukan di bawah batu besar dekat mata air Cikole dengan hanya menggunakan celana dalam saja. Afrizal ditemukan di lokasinya yang cukup jauh dari pertama dia menghilang. Sampai saat Afrizal ditemukan, ia tidak ingat apa yang telah terjadi. Ketiga,
Andre dan Noviandi di Gunung Merapi. Pendaki ketiga ini bernama Muhammad Andre dan Noviandi Arsya yang dinyatakan hilang selama 6 hari di Gunung Merapi. Jadi pada saat itu, Andre dan keempat temannya memutuskan untuk mendaki Gunung Merapi dengan rute foto baru pada saat itu. Sebenarnya sebelum melakukan pendakian pun mereka sudah mengalami hal ganjil atau firasat buruk. Seperti halnya kacamata si Andre yang tertinggal di dalam masjid. Sampai pada akhirnya saat mereka sampai di puncak dan hendak turun, si Andre dan si Nopeng ini mengambil beberapa bunga edelweiss. Tak berselang lama, kabut muncul dengan sangat tebal. Saat mereka hendak turun, ternyata Andre dan Nopeng atau Noviandi ini terpisah dan berbeda jalur dengan rombongannya. Sampai pada akhirnya mereka tersesat hingga di sisi utara Gunung Merapi. Selama tersesat itu, mereka mengalami banyak sekali kejadian mistis dan gaib pada saat tersesat itu. Dan menurut pengakuan Andre, untuk bertahan hidup, Andre dan Nopeng memakan buah-buahan yang terjatuh hingga meminum air kencing mereka sendiri. Sampai di mana hari kelima, Andre yang sudah putus asa, akhirnya mereka ditemukan oleh salah satu warga yang sedang menebang pohon di hilir sungai. Pada saat itu, dengan keadaan lemas dan sampai pada akhirnya Andre dan Nopeng berhasil dievakuasi. Sri dan Jansen di Gunung Ciremai. Cerita keempat ini dialami dua sejoli yang sedang menaiki Gunung Ciremai pada tanggal 15 September 1986 dengan 12 orang yang tergabung dalam komunitas pelajar pecinta alam SMA 15 Jakarta Utara. Menurut Sri, memang saat itu mereka kurang memiliki persiapan yang matang. Sampai pada akhirnya mereka sampai di puncak Gunung Ciremai, dan seperti halnya pendaki yang lain, yaitu foto-foto, ngopi-ngopi, dan bercanda gitu. Kemudian si Sri ini dan si Jansen ini ingin mengambil bunga edelweiss dan daun cantigi pada saat itu. Dan ternyata dari situlah mereka tersesat selama 10 hari. Sampai di hari kedua, Sri terpleset ke dalam jurang sedalam 15 meter, dan Jansen pun merambat untuk menuju ke bawah. Dan sampai di bawah, Jansen melihat Sri terkapar dengan luka lebar di pelipisnya. Sampai pada akhirnya, luka itu ditaburi bubuk kopi untuk menghentikan pendarahan. Udah kayak anak STEM aja, anjir. Hari demi hari, mereka lalui sampai pada akhirnya 15 September 1986. Mereka ditemukan oleh polisi hutan pada saat itu dan berhasil dievakuasi. Sementara pendaki lainnya diskor selama 2 minggu karena pergi tanpa izin, dan mereka semua berbohong kepada orang tuanya. Mungkin itu adalah karma, makanya jangan bohong. Kelima, Yunda Sentika di Gunung Kerinci. Nah, pendaki kelima ini bernama Yuda Sentika yang hilang di Gunung Kerinci pada tahun 1990. Dan di puncak gunung itu terdapat tugu yang bernamakan Yuda Sentika. Cerita ini berawal ketika Yuda dan beberapa 6 temannya yang tergabung dalam siswa penggiat alam Elpala SMA 68 Jakarta itu memutuskan untuk menaiki Gunung Kerinci via Kersiktuo. Sesampainya di puncak Gunung Kerinci dan memutuskan untuk turun. Nah, di perjalanan itu tiba-tiba adanya kabut tebal dan menyelimuti perjalanan si Yuda ini. Jarak pandang pun sangat minim dikarenakan kabut yang sangat tebal. Tak ada yang tahu pada saat itu Yuda kemana, apakah terjatuh atau hilang menuju dimensi lain. Sampai hari ini Yuda Sentika belum ditemukan. Gimana? Mana menurut lu cerita pendaki yang paling horor? Silahkan komen di bawah. Sekian untuk video kali ini. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Kemudian share juga sebanyak-banyaknya agar gue semakin semangat buat video lainnya. Gua Ridwan, cabut dulu. Please like and subscribe to the channel.